Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Tuti Handayani NIM 1907016030 dari Prodi Statistika 2019 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video mengenai tutorial penggunaan RCMDR pada statistika deskriptif dan uji ANAFA 2 arah dengan interaksi. Baik, selanjutnya kita akan menguji statistika deskriptifnya terlebih dahulu. Di sini diketahui sebuah contoh kasus ANAFA 2 arah dengan interaksi di mana terdapat 4 metode diet, 3 kelompok umur, dan 3 perulangan. Berikut adalah data rata-rata penurunan berat badan setelah 1 bulan melakukan diet. Ujilah apakah penurunan berat badan sama untuk setiap metode diet, kelompok umur, dan interaksi dengan taraf signifikansi 0,01. Berikut adalah datanya. Ini adalah metode diet pertama, metode diet kedua, metode diet ketiga, dan keempat. Ini merupakan umurnya ada yang kurang 20 tahun, 20-40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Ini adalah hasil dari penurunan berat badan setelah 1 bulan. Data ini diambil dari sumber statistik Ceria Blogspot. Ini adalah sumbernya. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan RCMDR atau Recommender. Yang pertama kita yaitu pengertian dari Recommender dulu. Recommender merupakan paket dalam R yang dapat digunakan dalam menganalisis data statistik. Pada dasarnya Recommender dibangun untuk memudahkan penggunaan dalam melakukan analisa statistik. Baik, salah satu caranya yang pertama adalah dengan melakukan install. Jadi cara yang pertama adalah untuk melakukan instalisasi pada paket Recommender. Ini merupakan panduan dalam menginstalnya. Ini bisa dilihat. Nah, ini banyak. Ini adalah untuk sumbernya. Bisa dilihat tutorialnya di sini untuk instalisasi paket dari RCMDR. Setelah Recommender berhasil diinstal, tahap selanjutnya yaitu memanggil Recommender tersebut dengan cara silakan menuju pada jendela konsul, kemudian kita memanggil RCMDR-nya yaitu yang pertama yaitu memanggil library RCMDR. Kemudian enter. Ingat pada R itu sangat sensitif dengan huruf besar kecil sehingga harus berhati-hati. Baik, ini sudah muncul untuk recommended-nya. Sebelum melakukan import data kita harus melakukan yaitu input data. Jadi ini adalah datanya kita input di dalam Excel. Ini adalah hasil penurunan berat badan, umurnya, kemudian ini metode diet. Kemudian kita simpan. Kita save as. Di sini akan saya simpan dengan nama file ANAFA 2 arah dengan interaksi, kemudian disimpan dalam bentuk txt. Kemudian save, pilih yes. Setelah sudah input data dalam bentuk txt, kita akan melakukan import data. Baik, selanjutnya yaitu kita menuju pada pilih data untuk melakukan import data, kemudian pilih import data, kemudian karena tadi disimpan dalam txt berarti pilih dari file text. Kemudian ini bisa diberi nama, bebas kita memberikan namanya ya. Di sini bebas, di sini saya akan memberikan data ANAFA 2 arah. Kemudian pilih OK. Kemudian kita pilih yang ini yang tadi ANAFA 2 arah dengan interaksi, kemudian pilih open. Akan muncul. Untuk melihat datanya bisa di sini, lihat data set. Nah, ini ada hasil penurunan berat badan, umur, dan metode diet.
Setelah melakukan import data, kita akan melakukan uji penggunaan RCMDR atau RCommander pada statistika deskriptif. Untuk melakukan statistika deskriptif, yang pertama yaitu untuk melakukan ringkasan numerik dari data yang sudah kita import tadi. Caranya kita menuju pada data, kita menuju pada statistik, kemudian ringkasan, pilih ringkasan numerik. Kemudian kita pilih statistik. Nah, di sini ada rata, simpangan baku, dan jarak interkuartiles. Ini adalah statistik deskriptif yang akan kita lakukan uji. Nah, ini adalah untuk yang hasil penurunan berat badan. Kemudian klik OK. Maka akan muncul, baik, ini ada interpretasi, kita interpretasikan dari ringkasan numerik tadi, di mana ini yaitu MEAN, nilai rata-rata dari hasil penurunan berat badan, yaitu 3,333. Kemudian untuk standar deviasi atau jarak rata-rata skor dari MEAN yaitu adalah sebesar 1,820518. Kemudian untuk koefisien variansi yaitu perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan rata-rata MEAN dalam suatu data yaitu hasil penurunan berat badan sebesar 0,5461554 dengan N ini adalah jumlah keseluruhan N itu adalah sampel dari hasil penurunan berat badannya sebanyak 36. Selanjutnya statistik deskriptifnya, kita akan munculkan histogram dari hasil penurunan berat badan. Yaitu kita menuju pada grafik, kemudian pilih histogram. Dan hasil penurunan berat badan, oke. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa untuk berat badan 0 sampai penurunan berat badan 0 sampai atau 1 kg sebanyak 5 orang. Kemudian untuk penurunan berat badan 2 kg sebanyak 10 orang, penurunan berat badan 3 kg sebanyak 2 orang, penurunan badan yaitu 4 kg sebanyak 9 orang, dan seterusnya. Kemudian penurunan berat badan 8 kg sebanyak 1 orang. Selanjutnya memunculkan diagram batang daun dari hasil penurunan berat badan, yaitu mengapa? Karena diagram batang daun ini menggambarkan distribusi persebaran data yang digunakan untuk memeriksa outlier. Selanjutnya memunculkan diagram batang daun, pilih grafik, kemudian pilih sajian batang dan daun, kemudian kita pilih hasil penurunan berat badan. Untuk opsi kita pilih 1 agar mudah dibaca atau dipahami. Kemudian akan muncul output ini sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita interpretasikan bahwa dalam diagram batang daun yang pertama kali kita harus lihat, yang paling penting adalah leaf unitnya sebesar 0,1. Nah, ini N ini adalah 36, jadi data dari hasil penurunan berat badan ada 36 orang. Kemudian ini merupakan daunnya, kemudian ini merupakan frekuensi, di mana nilai 9 di sini adalah sebagai pusat atau sebagai mediannya. Jadi kemudian yang di atas ini, atasnya nilai pusat ini sebagai frekuensi kumulatifnya, dimana yang pertama kan ini ada 2 daun, kemudian yang kedua ada 5 karena 2 ditambah sama 3, 5. Kemudian yang selanjutnya ini 15, ini adalah ada 10 daun ditambah dengan di atasnya 5. Begitupun seterusnya. Nah, dalam diagram batang daun ini urutannya yaitu dari yang terkecil menuju yang ke terbesar. Selanjutnya untuk statistik deskriptif yang terakhir, kita akan memunculkan box plot. Karena kita menampilkan box plot ini sangat penting karena memberikan informasi mengenai kuartil 1, median, kuartil 3, maksimum minimum, dan banyaknya dari sebuah data tersebut. Jadi informasi mengenai banyaknya, mediannya, maksimum, dan minimumnya.
Untuk memunculkan box plot, kita pilih grafik, kemudian pilih box plot ini. Selanjutnya akan muncul yaitu box plotnya. Kemudian kita pilih hasil penurunan berat badan, kita pilih OK. Oke, selanjutnya yaitu diagram box plotnya akan muncul, di mana kita akan menginterpretasikan box plot dari hasil penurunan berat badan. Untuk nilai minimum dari hasil penurunan berat badan dalam 1 bulan yaitu adalah 0 kg, untuk maksimumnya yaitu 8 kg, dan untuk nilai median dari hasil penurunan berat badan dalam 1 bulan setelah 1 bulan yaitu adalah 4 kg. Kemudian untuk kuartil 1-nya adalah 2 kg, dan untuk kuartil 3-nya yaitu sebesar 5. Setelah melakukan statistik deskriptif, kita melakukan penggunaan Arcomedes pada uji ANAVA 2 arah dengan interaksi. Sebelumnya kita lihat dulu lihat datasetnya. Nah, di sini untuk umur dan metode diet ini masih dalam bentuk numerik, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk faktor dengan cara pilih data, kemudian atur peubah pada dataset aktif, kemudian pilih konversi peubah numerika faktor. Yang pertama kita akan mengubah yang bagian umur. Nah, ini kita gunakan sediakan nama level, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk nilai numerik nama level yang pertama ini adalah kurang dari 20 tahun, untuk yang kedua adalah antara 20 sampai 40 tahun, dan yang ketiga adalah lebih dari 40 tahun. Kemudian kita OK. Selanjutnya yaitu mengubah faktor untuk yang variabel metode. Kita ini metode diet, kemudian kita di sini gunakan angka, kemudian kita klik OK. Kita lihat perbedaannya. Untuk yang bagian umur kan tadi menggunakan supply level name atau sediakan nama level. Ini maka dia ada label C kurang dari 20 sampai 40, dan lebih dari 40. Untuk yang metode diet kita menggunakan angka atau use number, maka dia muncul perintah S factor metode diet. Namun ini adalah berupa numerik ya pada metode diet, tapi dia dibaca sebagai karakter. Selanjutnya, salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan uji ANAVA 2 arah dengan interaksi yaitu adalah uji kenormalitasan data. Pertama, untuk uji normalitas kita pilih statistik, ringkasan atau summary, kemudian pilih uji kenormalan. Selanjutnya di sini maka otomatis akan tampil sebagai variabel tertentu berupa numerik yaitu hasil penurunan berat badan, kemudian uji kenormalan Shapiro, tes by group. Yang pertama kita yaitu uji normalitas hasil penurunan berat badan terhadap umur, kemudian kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita pilih lagi statistik, ringkasan, kemudian uji kenormalan. Ini sama penurunan hasil berat badan Shapiro tes terhadap metode diet. Kemudian kita klik OK. Baik, kedua uji kenormalitasan sudah dilakukan, di mana di sini diketahui bahwa Shapiro-nya atau p-value-nya adalah 0,2 untuk metode diet dan 0,1387 untuk metode diet kedua, dan seterusnya. Kita dapat lihat di sini mulai dari umur ini p-value-nya 0,6712, 0,1, di mana diketahui bahwa p-value tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,01, sehingga diputuskan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Karena asumsi kenormalan terpenuhi, maka melakukan uji selanjutnya yaitu uji kesamaan variansi.
Untuk uji kesamaan variansi ini kita menguji satu-satu dulu, menguji antara kesamaan variansi untuk hasil penurunan berat badan terhadap umur. Kemudian kita pilih dulu statistik, kemudian pilih variansi, uji Leven, kemudian kita pilih nilai tengah. Ini untuk faktornya kita pilih umur, klik OK. Kemudian selanjutnya untuk lagi variansi uji Leven itu terhadap metode diet, kemudian kita klik OK. Kemudian kita uji lagi variansinya untuk masing-masing perulangannya, jadi keduanya dipilih. Nih, keduanya dipilih, nilai tengah, kemudian OK. Baik, kita lihat untuk nilai. Jadi ini merupakan uji Levennya. Kita lihat untuk p-value-nya 0,0162, itu lebih dari 0,01. Kemudian ini 0,3 untuk yang metode diet ya, ini juga 0,3. Kemudian uji Levennya nih 0,7, maka pada umur kan. Nah, maka karena p-value lebih dari taraf signifikan 0,01, maka diputuskan tidak terdapat variansi. Sehingga tidak terdapat variansi hasil penurunan berat badan. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan karena asumsi telah terpenuhi, selanjutnya kita melakukan uji lanjut, yaitu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil berat badan pada faktor umur dan 4 metode diet. Apakah interaksi umur dan metode mempengaruhi hasil dari penurunan berat badan. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian hipotesis. Kita pilih statistik, kemudian pilih rata atau means, kemudian pilih ANOVA multi arah. Kita beri nama di sini bebas ya. Misalnya ini saya beli model 2. Kemudian maka akan muncul hasil seperti ini. Kita pilih dua-duanya, metode diet dan umur, kemudian kita pilih OK. Nah, maka akan muncul menggunakan recommended untuk ANOVA 2 arah dengan interaksi, di mana diketahui bahwa p-value-nya yaitu sebesar 0,09350, diputuskan bahwa dia lebih dari taraf signifikansi atau 0,01, maka diputuskan tidak terdapat interaksi hasil penurunan berat badan terhadap umur dan metode diet. Kemudian sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.